Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarsi. Saat ini mengajar di MTS Tajribu Sibian, Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung. Sekaligus mahasiswa PPG Darjab Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 7 dengan tema akhlak tercela, yaitu riya dan nifaq. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Isma. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Ibu absen dulu ya kehadiran. Ya. Apa ada temannya yang nggak masuk? Ada. Siapa? Agus. Kemana Agus? Sakit. Sakit nak ya? Sudah berapa hari nggak masuk? 7 hari. Kalau 7 hari bukan nak. Satu orang ya nggak masuk ya? Ya. Oke. Semoga Agus cepat sembuh ya, supaya bisa berkumpul di antara kita. Ya. Baik. Pelajaran pagi hari ini itu tentang akhlak tercela kepada Allah atau riya. Ya. Ya. Nanti kita bahas riya itu apa, dampak-dampaknya apa, seperti itu ya. 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 Sebelum kita bahas, Ibu pengen menunjukkan supaya kalian tahu tujuan pembelajaran pagi hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran akidah tentang riya. Yang pertama, tujuannya menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman atau pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Paham itu? Oke. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Jadi, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Individu itu apa? Kita sendiri. Secara sosial, semua orang, ya. Jadi nilai-nilai akidah Islam itu sehingga kita bisa masuk ke surga dan neraka. Tergantung dari kita untuk menjalankan yang namanya kehidupan. Oke. Ya. Jadi Ibu itu akan menampilkan tentang contoh. Contohnya riya. Jadi kalian akan menyimak videonya. Nanti kalian bisa diskusikan sama temennya. Ya. Ya. Jadi kalian akan dibentuk kelompok. Ini kan 20 udah masuk satu. Jadi ada yang 5, ada yang 4 gitu ya. Ya. Terserah nama kelompoknya mau dikasih nama apa, terserah ya. Silahkan disimak videonya. Ya. Ini contoh tentang riya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bisa kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, ini termasuk riya beribadah. Sholat aja difoto, terus diupload ke media sosial. Nah, ini adalah contoh riya bersedekah.
Sunarsi pakai di foto juga. Bersedekahnya di foto. Supaya apa? Supaya dipuji oleh orang lain. Sehingga diupload ke media sosial supaya apa? Supaya dapat pujian dan menghasilkan. Ya. Nah, setelah menyimak video yang barusan ibu putar, silahkan dibentuk kelompoknya. Apa yang dapat disimpulkan setelah melihat video ini? Ya, dimusyawarahkan atau didiskusikan ke temannya, silahkan dibuat kelompok dulu. Nah, tangan dibuka kuncinya. Yang mau maju silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Kami dari kelompok 2. Dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ria. Pengertian ria, ya. Yang lain coba didengarkan. Apa itu yang dimaksud dengan ria? Karena nanti ada yang belum dipahami, silakan bertanya ke kelompok 1, ya. Yuk, mulai. Ria dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan ria adalah syafa'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya. Dengan demikian, orang yang ria berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man sama Allah bihi wa man yura illa bi." Rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada yang lain. Alangkah meruginya orang-orang yang bersifat ria dan sum'ah, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikitpun amal ibadahnya mereka, bahkan azab yang mereka terima sebagai balasannya. Sudah. Sudah. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan atau menjelaskan apa itu ria. Ada yang mau tanya? Oke, kelompok 4 mau bertanya, silakan. Apa hubungan ria dengan penyakit hati? Apa hubungan ria dengan penyakit hati? Ria adalah salah satu bentuk penyakit hati karena merusak niat yang seharusnya hanya untuk Allah. Nah, bisa diterima jawaban kelompok 1, kelompok 4? Nah, Saya. Makasih untuk kelompok 1, makasih obrol.
Didengarkan semuanya mau. Mulai dari kelompok A ini mempresentasikan macam-macam riak. Baik, macam-macam riak. Kelompok 2 tentang macam-macam riak. Ya? Yun, mulai. Macam-macam riak ada 5, yaitu riak dalam beribadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari manusia. 2. Riak dalam berpuasa, berbicara, bersuara dan mendapatkan pujian dari orang lain. 3. Riak dalam bersedekah, dalam hal agama agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti keelokan hina pakaian dan perhiasan atau percakapan berbicara keturatannya. Lebih banyak soalnya. Dia dalam penampilan mewah dan tidak akan dan dipuji oleh orang lain. Bentuk-bentuk perbuatan dia dalam kehidupan. Seseorang menyumbang asli di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau gugur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Bapak akan membantu pesantren di kampungnya dan supaya pendidikannya dan pengembangan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jemaah menilai dirinya ahli jariah. Sifat-sifat yang berlestari dan pakaian tidak benar selanjutnya agar dalam bekerja. Engganan melakukan ibadah sendirian namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. Yang lebih tersembunyi adalah menetap riak dan terus beribadah tanpa sedikit pun disertai riak. Tetapi begitu ada orang lain menanggapi amal ibadah bersama masyarakatnya, ia sangat bahagia dan makin menambah ibadahnya. Seseorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang, dengan maksud agar dilayangkan di TV atau lainnya. Oke, kelompok 2 menjelaskan tentang macam-macam riak. Ada berapa riak? 5. Ada 5. 1. Riak dalam beribadah. Riak dalam beribadah. Yang kedua, Riak dalam lisan. riak dalam lisan. Ketiga, Riak dalam bersedekah. riak dalam bersedekah. Yang keempat, Riak dalam kegiatan. riak dalam berkegiatan. Dan yang terakhir, Riak dalam penampilan. riak dalam berpenampilan. Silakan, ada yang mau ditanyain? Oke. Mengapa riak bisa merusak pahala ibadah? Kenapa riak merusak pahala ibadah? Karena ibadah yang dilakukan bukan untuk Allah sehingga tidak bernilai di sisinya. Bisa diterima jawabannya? Ya. Makasih. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa? Hah? Dampak negatif. Sudah? Jelas ya? Kalau negatif berarti buruk. Ya, keburukannya. Apa yang didapat untuk dirinya sendiri ya? Didengar. Menghapus pahala amal baik seperti ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Ya ayyuhalladzina amanu la tuti'u syaitan faqad yudhillu man yashaa kemudian waktu itu ditimbang dan menjadikan mereka tidak menghadiri sesuatu pun dari orang yang tidak misalkan dalam waktu yang menjadi ketentuan Sudah. Jadi kelompok 3 menjelaskan tentang dampaknya. Dampak riak. Apa yang dapat
mengambil dari perbuatan dia pada dirinya sendiri. Ya, silakan bertanya kelompok yang lain. Oke, silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang riya? Beliau bersabda bahwa riya adalah syirik kecil yang paling diketahui. Beliau menimpa umatnya. Mana? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Yang terakhir ya. Yang terakhir yang belum presentasikan yaitu kelompok 4. Kelompok si ganteng-ganteng. Ya. Oke, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang apa? Perilaku menghindari riak. Perilaku menghindari riak. Ya. Yuk, silakan mulai. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga makhluk itu dapat mendapatkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan kebahagiaan karena kita tidak membutuhkan pujian dan sesungguhnya mereka. Baik. Gantian apa? Gantian apa? Ayo. Jadi untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang kita lakukan. Terus. Dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan juga kepada semua amal itu Allah semata itu Allah saja berjalan yang mengetahui dan memiliki amal dan Sudah. Oke. Jangan tahu suaranya. tidak merasa bangga kemudian orang lain kemudian melakukan. Sudah? Sudah. Sudah ya? Tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang mana? Perilaku menghindari riak. Perilaku menghindari riak. Ya? Ya. Perilaku, apa perilaku? Tingkah laku atau perbuatan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Isma. Bagaimana cara agar kita terhindar dari riya? Selalu memperbaiki niat, hanya mengharapkan ridho Allah dan berdoa agar dijauhi dari riak. Nah, bisa diterima? Bisa. Terima kasih presentasinya. Terima kasih Allah. Jadi kesimpulan dia itu bisa diterima nggak ya? Ya. Ria itu menurut bahasa artinya melihat, memperlihatkan. Kalau menurut istilah, memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui sama oleh orang lain dengan maksud ingin dipuji. Terus orang yang beramal dengan ria, amalnya tidak diterima oleh Allah. Amalnya tidak diterima, tidak dapat pahala. Ya? Iya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanya? Paham? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ditutup pelajaran pagi hari ini, terima kasih waktunya, karena sekarang sudah waktunya pergantian jam. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi